Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Audi Mutiara Zahra dengan NIM G002507 dari kelompok A7. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang anatomi truncus encephalitis, nervi cranialis, dan juga circulus arteriosus willisi. Baik, kita mulai dulu untuk laporan yang pertama, yaitu Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai atau resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo itu menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Pertanyaannya adalah, yang pertama adalah penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Baik, yang pertama dimulai dulu dari letak anatomis dari substansia nigra. Substansia nigra sendiri, dia tuh letaknya ada di mesencephalon atau otak yang bagian tengah gitu. Nah, ini untuk gambarnya itu udah awal dari sini, kemudian diperbesar, nanti bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalnya dilihat dari gambar lain, itu dia itu seperti Mickey Mouse. Jadi substansia nigra itu adalah salah satu komponen dari pedicellus cerebri. Nanti untuk penjelasan yang lain dari pedicellus cerebri itu akan dijelaskan di slide selanjutnya. Cuman di sini saya akan membahas untuk substansia nigranya. Jadi substansia nigra itu dia ada di antara crus cerebri dan juga tegmentum mesencephaly dari pedicellus cerebri, di mana substansia nigra ini nanti dia dibagi jadi dua pars, yaitu pars compacta dan juga pars reticularis. Nah, di sini pars compacta itu dia menghasilkan dopamin, di mana dopamin ini akan berhubungan terhadap Parkinson. Makanya tadi pada skenario, pada laporannya ini, Pak Harjo itu mengalami Parkinson dan diminta untuk mengidentifikasi penyakit Parkinson tersebut hubungannya dengan kerusakan substansia nigra. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya substansia nigra itu mengalami kerusakan, otomatis pars kompaktanya juga mengalami masalah dalam untuk memproduksi si dopamin gitu. Kemudian untuk pars reticularis, dia itu tidak memiliki melanin, sedangkan kalau misalnya pars compacta itu dia memiliki melanin. Makanya dia ada bagian yang putih dan juga ada bagian yang hitam kecil di sebelah sini. Tapi substansia nigra itu lebih tepatnya warnanya itu cenderung gelap. Seperti itu. Kemudian substansia nigra itu memiliki aliran-aliran dalam menyebarkan dopamin atau segala macamnya. Misal kalau misalnya dopamin itu dia menggunakan nigroastrial pathway, yaitu dari substansia nigra menuju ke striatum. Nah, striatum itu apa? Itu akan dibahas untuk nomor yang selanjutnya, yaitu substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Nah, jelaskan struktur anatomis dari ganglia basalis. Nah, tadi kan aku udah mention untuk striatum, di mana striatum itu adalah bagian dari ganglia basalis. Nah, ganglia basalis ini dia itu ada di bagian sentral dari hemisferium cerebri, di mana karena di bagian sentral otomatis dia itu kalau dari superficial tuh dia nggak kelihatan, dia tuh harus dibelah kemudian dilihat karena dia ada di sentral dari hemisferium. Nah, ini untuk bagian tampak medialnya, di mana ganglia basalis tuh ini keseluruhan ini adalah ganglia basalis. Nah, di situ ada struktur apa aja? Di situ tuh ada struktur, yaitu yang pertama adalah nucleus caudatus, di mana nucleus caudatus tuh yang ini nih, yang melengkung ini, yang kayak huruf C ini, di mana dia ada bagian kaput dan juga ada bagian cauda. Kalau kaputnya itu nanti dia akan masuk ke bagian namanya putamen, sedangkan kalau misalnya bagian cauda dia akan melanjutkan diri sebagai amygdaloideum. Nah, tadi aku menyebutkan putamen, di mana putamen itu dia merupakan bagian dari nucleus lentiformis. Nah, sebenarnya ganglia basalis itu merupakan kumpulan-kumpulan dari nukleus gitu, atau badan sel syaraf. Jadi makanya di sini terdapat beberapa nukleus. Tadi udah ada nukleus caudatus, kemudian ada nukleus lentiformis. Nah, nukleus lentiformis itu terdiri dari putamen dan juga globus pallidus. Jadi globus pallidus itu di bagian medial, sedangkan putamen itu di bagian lateralnya. Kemudian ada nukleus amygdaloideum yang di sebelah sini. Dia itu kalau misalnya secara
struktur kalau dilihat dari bagian atas dari encephalon itu tuh nukleus amygdaloideum tuh dia berhubungan dengan gyrus dari gyrus hippocampus gitu. Nah, terus lanjut. Setelah tadi udah, yang terakhir itu dia ada dia itu ada yang namanya claustrum. Nah, claustrum itu kelihatannya di sini. Jadi dia ada bagian yang namanya claustrum, dia itu merupakan substansia grisea tipis. Jadi makanya dia bentuknya cuman kayak gini, tipis. Oh ya, jadi kalau ganglia basalis itu dia merupakan sebuah komponen yang substansia grisea atau gray matter gitu. Jadi dia merupakan jaringan abu-abu. Dan ganglia basalis sendiri ini dia memiliki fungsi untuk fungsi motorik. Jadi intinya dia untuk motorik atau untuk memperhalus dari gerakan, dan dia juga memiliki fungsi untuk fungsi limbik atau seperti untuk mengatur dari emosional. Seperti itu. Kemudian juga di bagian ganglia basalis ini juga di sekitarnya itu ada yang namanya kapsula interna gitu. Di kapsula interna ini nanti dia ada bagian-bagiannya, ada yang bagian anterior, genu, dan juga posterior seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Substansia nigra itu berada di batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak atau truncus encephalitis. Nah, truncus encephalitis itu dia seperti ini. Nah, dia tuh terdiri dari 3, yaitu mesencephalon, pons, dan juga medulla oblongata. Seperti ini. Oke, lanjut. Nah, tadi mesencephalon itu dia ada pediculus cerebri. Ini nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian ada yang namanya pons. Nah, pons itu dibagi jadi 2 bagian. Ada yang bagian anterior dan juga bagian posterior. Jadi ini ventral view, kalau ini dorsal view. Dimana kalau yang ventral itu namanya adalah pars basilaris pontis. Sedangkan kalau misalnya bagian dorsal itu namanya pars tegmentalis pontis. Lanjut, nah medulla oblongata. Yang tadi yang paling bawah itu medulla oblongata, dia itu termasuk bagian mesencephalon. Nah, terus dia itu dibagi 2, ada aspek eksternal dan juga aspek internal. Untuk detail lebih lanjutnya ada di laporan yang kedua. Jadi untuk laporan yang kedua, Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun, tiba-tiba mengalami pusing berputar vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda atau diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya itu mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko itu mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, yang pertama adalah menjelaskan sistem dari vaskularisasi sirkulasi arteriosus wilisi. Jadi circulus arteriosus wilisi itu yang dimaksud adalah bentuknya itu circle atau melingkar di bagian sebelah sini. Jadi awalnya itu ada 2 arteri vertebralis yang kemudian menjadi arteri basilaris. Kemudian arteri basilaris ini bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Nah, kemudian di sebelah sini itu kan ada arteri cerebri media dan juga arteri carotis interna. Nah, antara kedua ini dihubungkan dengan arteri cerebri posterior, itu dihubungkan oleh arteri communicans posterior. Kemudian di sebelah sini ada cabang menjadi arteri cerebri anterior. Nah, arteri cerebri anterior antara keduanya itu mereka dihubungkan oleh arteri communicans anterior, seperti itu. Nah, itu untuk bagaimana si arteri itu menjalar ke bagian otak. Jadi kalau misalnya dilihat dari bagian lateralnya, itu tuh yang sebelah sini adalah yang warna ungu itu adalah arteri yang cerebri media. Kemudian yang ini adalah arteri yang cerebri anterior, dan ini adalah arteri yang cerebri posterior, seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang tadi belum sempat terjelaskan, ini akan saya jelaskan di sini. Jadi ada yang namanya mesencephalon. Yang pertama di mesencephalon itu ada yang namanya pediculus cerebri. Nah, pediculus cerebri ini dia dibagi jadi 2 bagian nih. Ada crus cerebri sama ada tegmentum mesencephali. Nah, crus cerebri ini tuh dia tuh berisi ada banyak serabut-serabutnya gitu, dimana dia dibagi jadi 3 bagian, yaitu 1/5 lateral, 3/5 mediolateral, dan juga 1/5 medial. Nah, yang 1/5 lateral itu ada namanya serabut
temporopontines, terus ada parietopontines, sama ada corticobulbaris yang lateralis. Terus kalau misalnya yang 3/5 yang mediolateral, dia itu ada yang namanya 3/5 mediolateral, dia itu ada namanya fibrae corticospinalis gitu. Terus habis itu atau tractus pyramidalis. Terus kalau misalnya yang 1/5 medial, dia itu ada yang namanya arteri corticopontines, sama ada yang arteri fibrae corticopontines sama fibrae yang tadi corticobulbaris tapi yang medial gitu. Terus habis itu selanjutnya kan ada yang namanya tegmentum mesencephaly. Nah, tegmentum mesencephaly dia tuh ada struktur yang berwarna merah. Dia itu adalah nukleus rubber. Rubber itu kan merah gitu, dimana dia tuh warnanya merah karena mengandung ferum yang tinggi. Terus tegmentum mesencephaly itu dia yang nanti akan berhubungan untuk nanti ada hubungannya sama colliculi yang inferior, jadi untuk penglihatan gitu, pendengaran ya, untuk pendengaran. Terus habis itu ada bagian namanya aqueductus mesencephaly, dia yang memisahkan antara ventriculus yang tertius dan juga ventriculus yang quadratus. Terus habis itu ada yang substansia nigra. Nah, substansia nigra ini dia itu yang memisahkan antara crucia cerebri dan juga tegmentum mesencephaly. Tadi juga udah aku sebutin kalau dia dibagi jadi dua, ada pars compacta dan juga pars reticularis. Terus ada yang namanya fossa interpendicularis. Nah, fossa interpendicularis dia itu ada di antara kedua dari pedicellus cerebri. Nah, dia ini nantinya akan dilewati oleh arteri centralis posteromedialis gitu. Next, nah ini yang tadi aku bahas, colliculus. Jadi mesencephalon tuh yang kedua ada namanya tempat nukleus dari nervus. Jadi dia ada bagian, di bagian mesencephalon ini di bagian yaitu colliculus superior dan juga colliculus inferior. Terus di bagian sini ada yang berjalan nervus 4 atau nervus trochlearis. Terus habis itu kalau misalnya colliculus superior ini nanti dia akan berhubungan nih sama geniculatum yang lateral. Jadi untuk jenis penglihatan. Kalau misalnya colliculus yang inferior dia akan berhubungan sama geniculatum yang medial, jadi berhubungan sama jenis pendengaran. Oke, next ada bagian pons. Tadi juga udah dijelasin untuk pons ini. Dia ada yang pars basilaris pontis yang bagian anterior dan juga pars tegmentalis yang bagian dorsal view-nya. Nah, dimulai dulu nih dari pars basilaris pontis. Dia itu yang bagian sini, bukan yang sini, tapi lebih di bagian sininya. Karena ini adalah bagian medula oblongata. Jadi yang ini itu dia ada bagian namanya sulcus basilaris pontis, di mana nanti dia akan dilewati oleh arteri lupa bentar, maaf ya, aku minta maaf banget. Lanjut. Nah, di sini itu ada yang namanya sulcus basilaris pontis, di mana sulcus basilaris pontis dia akan dilewati oleh arteri basilaris. Kemudian ini ada bagian ini dia akan dilewati oleh nervus. Nervus ini ada nervus 5 sampai 8 gitu. Nah, untuk pembagiannya ini yang warna biru yaitu brachium pontis. Brachium pontis itu yang bagian sini. Nah, dia itu untuk keluar dari nervus 5 atau trigeminus. Nah, nervus 6 atau abducens dia itu keluar dari sebelah sini, dari yang sulcus bulbopontinus. Terus kalau misalnya angulus cerebellopontinus dia keluar 2, yaitu ada nervus 7 dan juga nervus 8 atau nervus facialis dan juga vestibulocochlearis. Nah, lanjut untuk pars tegmentalis pontis atau bagian dorsal view-nya, dia itu kan ada bagian yang bentuknya itu kayak belah ketupat ini. Nah, dia itu namanya adalah fossa rhomboidea. Dia ada bagian dari pars tegmentalis pontis dan juga pars dorsalis dari medula oblongata. Oke, lanjut. Iya itu. Nah, terus habis itu ada medula oblongata yang termasuk bagian dari melencephalon, dan dia adalah dibagi jadi dua, ada aspek eksterna dan juga interna. Ini kita mulai dulu dari aspek eksternanya. Ini di bagian depan ventral masih sama kayak yang gambar tadi, cuman ini yang bagian bawahnya aja. Nah, di medula oblongata itu dia ada bagian-bagiannya dong. Ada tuberculum cuneatum, ada nah ini yang terkenal banget adalah fasciculus cuneatus dan juga fasciculus gracilis. Jadi fasciculus cuneatus itu dia untuk fungsinya sebagai
sensorik untuk ekstremitas atas gitu kan. Cuneatus gracilis dia itu sama somatosensorik tapi untuk ekstremitas yang bawah. Kalau misalnya trigonum nervus vagus ini dengan trigonum nervus hypoglossus, mereka sama-sama untuk vasomotor dari kardiorespi gitu deh. Nah ini untuk nervus yang keluar kalau dari medula oblongata, dia ada nervus 9, 10, 11, 12 gitu. Nah di sini tuh sebenarnya sama semua kecuali untuk yang nervus 12 atau hypoglossus, dia tuh dari sulcus anterolateral. Jadi yang lainnya ini kan dia di bagian posterior nih. Ini posterior lateralisnya. Itu yang 9, 10, 11. Kalau yang 12 dia dari anterolateralnya. Lanjut. Ini masih sama. Jadi ini untuk bagian medula oblongatanya ya, yang mungkin belum sempat dijelaskan, itu ada namanya oliva, ada piramis, terus ada sulcus ventrolateral, terus ada juga ini decussatio pyramidum, dan juga ada fisuranya, fisura mediana anterior. Next, nah tadi setelah aspek eksternal, kita di sini akan bahas aspek internalnya. Jadi aspek internalnya itu kan dia ada yang namanya nervus nuclear olivarius. Terus habis itu ada bagian nucleus ambiguus. Dia dimana fungsi untuk motorik. Jadi dia itu ada nervus 9, 10 dan juga 11. Kalau nucleus tractus solitarius itu untuk sensorik. Makanya dia nervusnya itu yang 7, 9, 10. Kalau terus di situ juga ada nucleus dorsalis nervus vagus sama nucleus nervus hypoglossus. Nih hypoglossus, ada juga yang vagus dan lain-lain. Oke, next. Nah, ini adalah pertanyaan yang terakhir, yaitu jadi untuk pertanyaan yang terakhirnya itu adalah gejala pada wajah dan mata Pak Joko itu terjadi karena gangguan pada syaraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus kranial. Nah, jelaskan sih jelaskan nervus cranialis apa aja sih yang keluar dari situ, dari si pons ini. Oke. Jadi ini yang tadi udah aku bahas. Untuk nervusnya itu ada nervus 5 sampai 8, yaitu nervus trigeminal, nervus abducens, terus habis itu ada nervus vagus facialis, dan juga vestibulocochlear gitu. Dan ini tempat keluarnya itu spesifiknya ada di sini. Nah, terus kalau untuk penjelasannya terkait dari si kasus, yaitu nervus 5 atau nervus trigeminus, dia itu kan fungsinya adalah sebagai syaraf campuran. Jadi di situ dia ada komponen sensorik sebagai penerima rangsangan sentuhan, nyeri, dan juga suhu di wajah, gigi, serta 2/3 depan lidah. Tadi kan ada masalah di lidahnya, jadi dia si trigeminus ini dia juga punya kontrol untuk mengunyah gitu. Terus nervus 6, nervus abducens, dia itu kan syaraf motorik, dia tuh yang akan menginervasi dari gerakan bola mata gitu kan. Tadi kan si Pak Joko tadi tuh mengalami gejala penglihatan ganda di diplopia. Nah itu ada hubungannya sama nervus abducens, nervus 6 ini. Terus kalau misalnya nervus 7 atau nervus facialis, dia itu kan facial itu berarti ada komponen dari otot-otot ekspresi wajah. Makanya tadi di kasus juga ada hubungannya sama bagian wajah Pak Joko. Nah komponen sensorisnya itu akan menerima indera pengecap juga, dan syaraf itu untuk mengontrol kelenjar air mata dan juga kelenjar ludah. Terus habis itu ada yang terakhir ada nervus 8 atau nervus vestibulocochlear, di mana dia juga syaraf sensoris kayak tadi trigeminus ada komponen sensorisnya. Jadi syaraf ini tuh punya dua fungsi utama, dia sebagai vestibular untuk mengatur keseimbangan dan juga koklear atau indera pendengarannya. Nah, gangguan komponen vestibular syaraf inilah yang memicu gejala vertigo hebat yang dialami Pak Joko. Jadi semua kasus tadi itu dia berhubungan sama syaraf kranial yang keluar dari si pons ini. Oke, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.